Ini mantul di komisi. Mantul. Sing juga mau rakyat buang. Aku masuk Tara. Enggak tahu. Ini balik Tara. Belum terlupa bisa oleh Sony. Cek. Halo. Pon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu Kepala Madrasah pelaksana AKMI tahun 2023 di Kabupaten Demak. Hari ini sesuai dengan jadwal kita akan melaksanakan kabupaten terkait dengan pelaksanaan kabupaten. di mana hari ini tadi sudah dilakukan pembukaan oleh Kanwil dan ini diteruskan dengan sosialisasi AKMI di tingkat kabupaten kota masing-masing. Mengingat waktu yang sudah jam 9:30, maka langsung saja kita buka acara pada pagi hari ini yang akan dibuka secara langsung oleh Bapak Kasih. Kepada Bapak Kasih untuk memberikan sambutan sekaligus untuk membuka acara pada pagi hari ini. Monggo Pak Kasih, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pada yang kami hormati tim teknis dari Kabupaten, ada Mas Mahfuron, ada Mas Aris, ada Mas Ronji. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Madrasah, baik MI, MTS maupun MA. Yang kami hormati mungkin teman-teman operator yang bergabung pada Zoom pada kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat dari Allah berupa nikmat sehat dan nikmat sempat. Kedua kalinya salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sekali atas atensi Bapak dan Ibu semuanya mengikuti kegiatan sosialisasi AKMI ini. Kalau kita flashback ke belakang, bahwa AKMI ini sudah berjalan mulai 2020, dimulai dari piloting yang saat itu dimulai dari MI Sultan Fatah, kemudian piloting yang kedua itu adalah MTSN 1 Demak. Nah, ini bergulir sampai dengan tahun 2023 ini. Kegiatan AKMI ini didanai oleh World Bank melalui proyek MIKR, Madrasah Educational Quality Reform, yang dimana programnya ada 4 prioritas kegiatan yang dilaksanakan oleh MIKR. Yang pertama itu adalah EDMRCAM, kemudian yang kedua itu adalah EDMRCAM, kemudian pengembangan keprofesional berkelanjutan, kemudian AKMI, kemudian yang keempat adalah EMIS. Nah, ini sudah merupakan tahun yang keempat, mau tahun keempat Bapak Ibu ya, di tahun 2023. Dan AKMI ini nanti akan berakhir di tahun 2024. Nah, mengapa pemerintah mengadakan AKMI? Nah, ini adalah gagasan Kementerian Agama yang berupaya semaksimal mungkin dalam rangka untuk meningkatkan kualitas siswa-siswi kita. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa hasil PISA kita untuk Indonesia itu berada di urutan yang bawah.
Mungkin kalau di ranking itu mungkin sekitar 3 dari belakang. Nah, mengapa demikian? Karena anak kita itu tidak terbiasa untuk mengerjakan soal-soal yang bernalar HOTS itu. Nah, oleh karena itu, ini pemerintah melalui program AKMI-nya itu memberikan ruang kepada anak didik kita bagaimana mengerjakan soal-soal yang HOTS. Oleh karena itu pemerintah mengadakan program yang namanya Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia. Nah, ini hampir sama dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh Kemendikbud Dikti, yaitu hampir sama. Kalau Kemendikbud itu melalui programnya yang disebut dengan ANBK. Nah, ANBK ini nanti ya terus, karena kalau ANBK kan sifatnya itu kan sampling hanya berapa siswa. Kalau AKMI ini adalah semua siswa, dengan harapan siswa-siswi kita ketika mengerjakan AKMI ini bisa bernalar, kemudian kemampuan literasi, kemampuan numerasinya bisa didapat oleh anak didik kita, sehingga di tahun berapa, mungkin 2045, Indonesia akan mengalami yang namanya bonus demografi, ya, di mana bonus demografi ini peluang dunia kerja di Indonesia ini sangat banyak. Maksudnya itu anak-anak yang berpotensi masuk ke dunia kerja itu sangat banyak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kita bekali anak didik kita bagaimana mereka itu nanti bisa bernalar kritis, Mas? Audionya masih. Bisa bernalar kritis, ya. Kemudian bisa mengerjakan soal-soal yang baik literasi maupun numerasi. Oleh karena itu, support dan dukungan dari Bapak dan Ibu semuanya dalam rangka pelaksanaan AKMI ini sangat kami harapkan. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar dan anak didik kita itu memperoleh hasil yang maksimal. Ya, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, program ini tidak bisa berjalan dengan baik manakala tidak mendapatkan support dan dukungan dari Bapak dan Ibu, terutama dari Bapak Kepala Madrasah, kemudian dari teman-teman operator. Nah, oleh karena itu, hal-hal yang terkait dengan kegiatan AKMI ini tolong untuk dipersiapkan mulai dari perencanaan, kemudian nanti siapkan sarana-sarana pendukungnya, sehingga nanti insya Allah mungkin di bulan Oktober atau Oktober kita lihat ya, di bulan Oktober ketika pelaksanaan AKMI semuanya sudah berjalan dengan lancar. Kiranya itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Mari kegiatan sosialisasi AKMI tingkat Kabupaten Demak kita buka bersama-sama dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Diniyah Al-Fatihah. Amin. Dengan demikian, sosialisasi AKMI tingkat Kabupaten Demak secara daring kami nyatakan dibuka. Oke, demikian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kasih yang telah berkenan memberikan sambutan dan membuka acara pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Untuk acara berikutnya kita akan masuk kepada acara inti kita pada kegiatan pagi hari ini, yakni sosialisasi AKMI tahun 2023 Kabupaten. Baik, untuk sosialisasi yang pertama akan disampaikan oleh Pak Malfuron. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas, Gih? Jelas. Sebelum kami mulai, tadi pas Pak Kasih buka itu ada yang ngeklik whiteboard.
Jadi mohon peserta jangan ngeklik itu nggih. Yang penting disimak. Nanti ketika sesi tanya jawab di akhir, nanti baru action. Oke. Di sini kami belum informasi tadi nggih. Di sini kami tim teknis. Kang Ronji tadi ada opening ya, terus kemudian ada Mas Haris dan ada Mbah Sobirin. Jadi tim teknis kita untuk AKMI sama dengan tim AN, yaitu ada 3. Kalau di AN itu per jenjang, kalau AKMI ini kita bareng-bareng. Oke. Sebelum ke materi inti nanti narasumbernya Kang Ronji atau tadi yang opening pertama tadi nggih. Perlu kami sampaikan di sini untuk pelaksanaan AKMI 2003 Kabupaten Demak, alokasi madrasah sana itu ditetapkan langsung oleh Kementerian RI Pusat. Jadi kami yang di kabupaten atau di provinsi itu tidak memilih, tidak bisa apa bahasanya? Oh, yang kemarin belum sekarang tidak. Untuk pelaksana tahun ini itu mayoritas sudah melaksanakan di tahun 2021. Yaitu yang jenjang AKMI, yang jenjang MI, MI sejumlah 56 itu basisnya kecamatan, yaitu Kecamatan Meranggen, Kecamatan Sayung, Demak, Wonosalam, Gajah. Nah, dari 56. Halo, suaranya terdengar, G? Dengar. Oh, iya. Dari 56 MI tadi, itu yang 2 belum punya kelas 5, yaitu MI Muslimat NU, terus MI Al-Amin. Nah, MI Al-Amin tahun ini sudah punya kelas 5, tapi siswanya cuma berapa Kang kemarin? 4 apa 3 ya? Ya. Cuma 3. Jadi sesuai pos AKMI itu siswa yang ikut minimal itu 8. Maka kemarin MI Al-Amin ringin jajar itu kami ganti. Kami ganti ke min 2. Kemudian yang MI Muslimat NU itu kami ganti MI Mu'abidin Guntur. Jadi yang Guntur itu 2 nggih. Yang lainnya MI itu Meranggen, Sayung, Demak, Wonosalam dan Gajah. Kemudian dari 56 MI tadi ada tambahan 6, yaitu jenjang MTS 3, jenjang aliyah 3. Jadi ada tambah 6. 56 ditambah 6 berarti 62. Itu untuk pelaksana AKMI 2023. Terus selanjutnya, bentar, akan kami share screen, nggih. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Jadi pendataan AKMI itu ada di pdakmi.kemenak.go.id. Dari kemarin sudah kami push di grup itu ya. Nah, hari ini yang belum mengajukan masih 2. Berarti ini belum selesai apa Kang pengaturannya ya. MI Radotu Sibian dan MI Darun Najah. Nah, Darun Najah kemarin
baru saja konsultasi itu katanya ada satu siswa yang mutasi atau belum beres. Yang mungkin nanti bisa diselesaikan, ya dimaksimalkan ya. Kalau bisa minggu ini selesai. Ya walaupun cuma satu, perlu diketahui kalau AKMI itu siswanya ikut semua. Nanti kasihan. Kalau enggak ikut nanti anaknya menjadi mental. Loh, saya kok enggak ikut sendiri, alasannya apa? Nah, di AKMI itu beda di AN. Kalau AN itu cuma sampling yang MI 30+5, kalau MTS Aliyah itu 45+5. Kalau MI pesertanya nanti semua. Jadi dimohon ya mungkin yang 2 ini, misalnya muridnya kurang 1 atau kurang berapa ditunggu. Tapi nanti ketika sudah penutupan, misalnya plus berapa kok sudah tidak bisa ditarik, ya harus segera validasi. Yang anak yang 1 tadi ditinggal saja. Ntar saya cek yang menunggu persetujuan ada enggak? Oh, ada 1. MI Miftahul Huda. Gajah ini ya. Ini sudah selesai. Berarti total hanya 2 yang belum mengajukan. Yang lain sudah selesai semua. Oke, untuk pendataan cukup di situ infonya. Akan dilanjutkan materi oleh Kang Ronji. Dari saya sekian dulu, nanti sambung setelah materi utama. Ngoten nggih. Monggo Kang Ronji dilanjutkan untuk materinya. Terima kasih Pak Mafuron atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Bapak Ibu yang saya hormati, ini untuk yang hadir di Zoom ini rata-rata Bapak Ibu Kepala Madrasah nggih. Bapak Ibu Kepala Madrasah yang kebetulan juga tahun 2021 sudah pernah mengikuti AKMI. Artinya ini bukan sesuatu hal yang baru. Di tahun 2023 ini bukan sesuatu hal yang baru karena sudah pernah menjalani di tahun 2021. Mungkin untuk yang baru mungkin hanya 1-2, terutama untuk yang MTS dan MA yang kelihatannya memang belum pernah melaksanakan AKMI karena tahun kemarin itu untuk jenjang MA hanya MAN, sehingga untuk jenjang MTS juga hanya 1 ya kemarin. Nah, sehingga tahun ini ada 3 MTS dan ada 3 MA yang mungkin itu saja yang belum berjalan. Sedangkan untuk yang MI tahun 2021 sudah pernah melaksanakan semuanya. Baik, akan saya lanjutkan untuk kegiatan pada pagi hari ini terkait dengan AKMI. Jadi kita harus tahu Bapak Ibu apa itu AKMI dan mengapa AKMI itu perlu. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan AKMI, kita sebelum kita menjalankan apa itu AKMI, maka kita perlu tahu dulu apa itu AKMI. Atau nggih Bapak Ibu. Jadi kenapa AKMI itu juga perlu? Tadi sudah sempat disinggung oleh Bapak Kasih terkait dengan AKMI. Jadi mengapa AKMI itu perlu? Jadi AKMI di sini tidak seperti halnya UN pada waktu dulu. Karena AKMI di sini adalah sebuah asesmen. Sebuah asesmen di situ digunakan untuk melakukan identifikasi atau diagnosa awal terkait dengan kemampuan anak didik kita. Mulai dari kemampuan literasi membaca, kemampuan literasi numerasi, kemampuan literasi
sains dan kemampuan literasi sosial budaya. Itu yang dilaksanakan di dalam AKMI ini, tujuan untuk AKMI. Nah, kenapa AKMI itu perlu? Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasih terkait dengan salah satunya adalah terkait dengan skor PISA kita terkait skor PISA Indonesia kita masih ada di level bawah. Sehingga perlu adanya sebuah terobosan kegiatan yang bisa meningkatkan agar nilai literasi kita di PISA itu bisa meningkat. Jadi AKMI ini nanti adalah sebuah asesmen yang berbasis pada literasi, Bapak Ibu. Jadi tidak berbasis pada sebuah pertanyaan singkat, seperti halnya yang biasanya dikerjakan oleh anak didik kita, rata-rata mengerjakan sukanya itu soal-soal singkat, soal-soal yang singkat dan padat. Tetapi kalau di literasi, di AKMI ini nanti soalnya adalah soal-soal berbasis literasi. Artinya soal-soal itu soal yang mengandung kasuistik-kasuistik tertentu, jadi pengarahan-pengarahan tertentu, sehingga akan memicu daya nalar anak didik kita. Itu yang saat ini sangat dibutuhkan oleh pengembangan keterampilan anak didik kita, agar bisa menghadapi persiapan di era yang akan datang. Ini terkait dengan skor kita di PISA beberapa tahun yang lalu. Memang kita masih ada di level bawah, Bapak Ibu. Sehingga dengan harapan dilaksanakannya program AKMI ini akan bisa memicu pertumbuhan dan nilai literasi kita yang distandarkan pada PISA. Nah, ini problem yang sering kita hadapi di lingkungan kita, Bapak Ibu. Jadi anak didik kita itu saat ini itu sering terbiasa dengan soal-soal yang singkat, padat, dan jelas. Sedangkan di asesmen AKMI ini nanti soal-soal yang diberikan itu adalah soal-soal dengan tipe HOTS atau higher order thinking. Itu nanti adalah soal-soal yang dimana soal-soal itu disandingkan dengan kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian nyata di lingkungan sekitar kita. Sehingga dengan itu nanti konsep penalaran anak didik kita akan diarahkan untuk bisa menerima tidak hanya sebatas soal secara teoritis, tetapi juga mendiagnosa atau menganalisis kegiatan-kegiatan atau kasus-kasus yang ada di sekitar kita. Kemudian problem yang berikutnya adalah terkait dengan konteks soal. Siswa kita tidak terbiasa mengerjakan soal dengan konteks yang tidak familiar atau sesuatu yang baru ditemui atau dibaca. Kemudian yang ketiga adalah tingkat keseriusan. Jadi hasil survei ini menunjukkan bahwa tingkat keseriusan anak didik kita dalam mengerjakan tes itu masih cukup rendah. Sehingga di sini dimunculkan sebuah solusi mulai dari lingkungan, fenomena dan kecakapan sampai metode pembelajaran yang harus disesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang akan datang. Yang berikutnya ini terkait dengan bidikan AKMI. Jadi AKMI membidik literasi sebagai hal utama dengan rincian sebagai ilustrasi yang ada di layar Bapak Ibu. Jadi AKMI ini bukan kurikulum, Bapak Ibu, ya. Jadi AKMI ini bukan kurikulum, tapi AKMI adalah sebuah alat untuk mendiagnosa. Jadi untuk menganalisis. Jadi apakah kemampuan dari anak-anak kita itu sudah sesuai, sudah cakep atau belum. Jadi nanti hasil dari AKMI tidak sama seperti hasil pada ujian, di mana ujian itu mentargetkan sebuah nilai, akan tetapi untuk AKMI nanti hasilnya adalah sesuai dengan indikator literasi yang ada. Jadi misalkan karena di sini di AKMI itu ada literasi membaca, ada literasi numerasi, ada literasi sains, ada literasi sosial budaya, maka nanti nilai yang akan muncul itu juga akan sesuai dengan kategori-kategori literasi-literasi tersebut. Jadi tidak lantas dijadikan satu, didirect jadi satu, nilai anaknya dapat nilai berapa, itu tidak. Jadi nanti akan ada laporan terkait dengan nilai literasi anak, nilai literasi anaknya setiap bagian itu berapa.
nilai literasi membacanya berapa, nilai literasi numerasinya berapa, dan seterusnya. Itu nanti hasil laporan dari AKMI akan seperti itu. Sehingga pengembangannya, tindak lanjut untuk pengembangannya nanti bisa disesuaikan. Jadi kadang ada anak didik kita yang secara karakteristik membacanya agak lemah, tetapi mungkin di saintifiknya dia tinggi. Artinya logika bernalarnya dia di ilmu sains itu cukup bagus, sehingga nanti bisa dikembangkan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan anak didik kita. Nah, ini yang akan didiagnosis di AKMI, ada literasi membaca, jadi kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks dengan tujuan mengembangkan kapasitas pengetahuan dan potensi siswa. Nah, ini adalah terkait dengan literasi membaca. Yang kedua adalah literasi numerasi, yaitu kemampuan untuk merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks, mengembangkan daya nalar matematis, menggunakan konsep prosedur, fakta, alat matematika, dan lain sebagainya. Kemudian ada literasi sains, kemampuan untuk menggunakan pengetahuan sains dan dengan gagasan sains sebagai warga yang reflektif. Kemudian yang terakhir ada literasi sosial budaya, yaitu kemampuan individu dan masyarakat dalam bersikap terhadap lingkungan sosialnya. Ini adalah 4 item yang akan didiagnosis di AKMI, Bapak Ibu. Jadi nanti laporannya yang Bapak Ibu dapatkan juga akan sesuai dengan aspek-aspek 4 literasi ini. Jadi nanti nilainya per bagian ini, ya. Jadi ada mungkin yang nanti nilai literasi membacanya kurang, tetapi di literasi sosial budayanya bagus, atau sebaliknya. Ada yang literasi membacanya kurang, tapi di literasi numerasinya bagus. Nah, itu adalah nanti hasilnya bisa digunakan untuk mendapatkan nilai kelebihan dan kelemahan dari masing-masing anak didik kita. Sehingga nanti tindak lanjutnya untuk melakukan pengembangan itu akan bisa lebih mudah. Yang berikutnya ini adalah alur kegiatan untuk alur kegiatan AKMI kita. Jadi untuk pendataan sudah selesai semua, ya, Bapak Ibu. Jadi sudah saya yakin dan saya sudah mantap, sudah yakin bahwa di Kabupaten Demak ini sudah mayoritas sudah selesai. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Maufuron, hanya tinggal 2 madrasah yang belum selesai divalidasi. Artinya dimohonkan 2 madrasah yang belum ini untuk bisa segera diselesaikan. Jika masih terjadi kesulitan dan lain sebagainya, silakan bisa menghubungi tim teknis yang ada atau teman-teman di sekitar yang mungkin bisa membantu. Baik, di sini saya lanjutkan untuk desain AKMI. AKMI dirancang sebagai instrumen penilaian untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi perbaikan sistem pembelajaran di madrasah, mulai dari kelas madrasah, tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Nah, ini tadi yang sempat kita singgung, ya, Bapak Ibu. Jadi ini dirancang sebagai instrumen penilaian, jadi bukan sekedar untuk mengejar nilai kognitif anak, tapi ini adalah sebuah instrumen. Sebuah instrumen itu menghasilkan sebuah informasi yang mana informasi tersebut bisa digunakan sebagai dasar pengembangan dan rujukan kita yang akan datang. Kemudian hasil AKMI dijadikan sebagai referensi akademik dalam mendiagnosa dan mengintervensi proses pembelajaran, penyusunan dan perbaikan buku ajar, maupun intervensi kebijakan lainnya. Jadi ketika kita sudah bisa mengetahui kelebihan dan kelemahan dari anak didik kita, maka mulai dari struktur kurikulum yang saat ini sudah dimulai dengan kurikulum merdeka, sudah bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing madrasah, nanti bisa diterapkan untuk pengembangan, mulai dari pengembangan peserta didik sampai dengan pengembangan madrasahnya. Sehingga kualitas peserta didik dan kualitas madrasah bisa ditingkatkan. Yang berikutnya ini adalah terkait dengan keterlibatan sebagai kekuatan untuk menyusun AKMI, untuk pelaksanaan AKMI ini. Jadi mulai dari yang paling bawah sampai dengan yang paling atas. Jadi mulai dari persiapan sampai dengan tindak lanjut itu semuanya sangat dibutuhkan kebersamaan dan kekompakannya agar kegiatan AKMI ini bisa berjalan dengan baik dan hasilnya juga bisa
direspon dan bisa memberikan laporan yang terbaik. Ini terkait dengan peran Kanwil. Jadi untuk Kanwil itu untuk menentukan tim DM, tim database manager AKMI, yang salah satu tujuannya, salah satu tugasnya itu adalah melakukan validasi terkait dengan data-data AKMI di tingkat kabupaten, kota, dan di madrasah. Saya lanjutkan ya, ini untuk terkait dengan tugas-tugas cukup. Baik. Ini saya lanjutkan ke instrumen AKMI. Jadi seperti yang tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa instrumen AKMI ini meliputi 4 jenis instrumen, yaitu 4 jenis kemampuan literasi, yaitu membaca, kemudian numerasi, sains, dan sosial budaya. Yang semuanya ini mencerminkan kebiasaan belajar dan cara berpikir dan kecakapan hidup sesuai dengan pengalaman yang diperoleh. Jadi tidak teoritis ANSI, ya, tidak murni teoritis sesuai dengan pelajaran. Kemudian AKMI ini juga mengukur kebiasaan yang mencerminkan perilaku dan profil keunggulan peserta didik. Nah, ini yang kadang tidak sama antar satu anak dengan anak yang lain, karena ini adalah mencerminkan terkait dengan perilaku dan profil keunggulan. Tentu dari sini dengan anak didik satu dengan yang lainnya memiliki masing-masing yang berbeda. Kemudian terkait dengan instrumen AKMI ini, informasi dari hasil belajar kognitif dan sosial emosional itu diperlukan untuk merumuskan kondisi madrasah terkait dengan kemampuan murid yang memiliki hasil belajar yang baik atau buruk. Jadi ini hanya sebagai instrumen untuk kita bisa melakukan pemetaan, oh ternyata siswa A itu memiliki kekurangan di aspek ini, tapi mempunyai kelebihan di aspek yang lainnya. Itu. Sehingga tindak lanjutnya akan diberikan kepada madrasah sesuai dengan analisis hasil asesmen dari murid di kelas. Kemudian untuk responden, untuk pelaksana ini AKMI, untuk jenjang MI itu kan untuk kelas 5, kemudian untuk jenjang MTS itu kelas 8, dan untuk jenjang MA itu kelas 11. Dan ini untuk semua siswa di jenjang tersebut. Berbeda dengan AN, di mana AN itu merupakan sampling. Jadi berapapun siswanya ketika jenjang MTS misalkan siswanya ada 200, maka yang ikut hanya 45. Sedangkan kalau di AKMI, kalau siswanya ada 200, ya 200-200-nya ini akan ikut semua. Seperti itu. Nah, tentu dari Bapak Ibu Kepala mungkin akan berpikir bagaimana perangkat yang ada dan lain sebagainya. Itu sudah saya yakin untuk tim teknis mungkin sudah pernah menyampaikan, dan operatornya juga sudah tahu bahwa untuk AKMI ini bisa dilaksanakan menggunakan handphone. Sehingga ketika memiliki keterbatasan perangkat komputer misalkan, nah maka itu bisa nanti diatasi dengan menggunakan perangkat mobile atau handphone, sehingga bisa dilaksanakan secara serentak semua siswa ketika memiliki keterbatasan di aspek komputer yang kurang misalkan seperti itu. Kemudian instrumennya tadi ada 4, yaitu literasi membaca, numerasi, sains, dan sosial budaya. Kemudian untuk informasinya, di sini adalah terkait dengan hasil belajar kognitif dan sosial emosional. Kemudian tindak lanjutnya adalah hasil diagnosis pembelajaran kelas. Nah, ini terkait dengan laporan hasil perjalanan dari 2022 yang terdiri dari 12.809 madrasah. Di situ tingkat partisipasi lembaga yang mengikuti AKMI di tahun 2021 itu 93%. Sedangkan kalau di AKMI 2022 itu ada 314.619 peserta didik yang terdiri dari 11.601 madrasah. Dan tingkat partisipasinya di AKMI tahun 2022 itu 99,64%. Sehingga di sini
sangat terlihat peningkatan keterlibatan atau partisipasi lembaga yang mengikuti AKMI di tahun 2022. Cek. Udah kan? Cek dulu. Ya. Mohon maaf. Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali. Ini terkait dengan distribusi tingkat kemahiran AKMI. Jadi AKMI nanti dari setiap instrumen itu akan diberikan laporan dengan skor 1 sampai dengan 5, sehingga nanti akan bisa diketahui tiap anak misalkan si anak si A, si Abdul misalkan mempunyai hasil nilainya itu untuk literasi membacanya perlu pendampingan, untuk literasi sainsnya sudah cakap, untuk literasi numerasinya mungkin sudah terampil seperti itu. Sehingga nanti reportnya sudah akan mudah untuk dibaca sehingga bisa akan digunakan sebagai tolak ukur untuk melakukan pengembangan pada aspek peserta didik. Ini kita masuk pada aspek kesimpulan, di mana asesmen yang telah dilakukan oleh AKMI nanti kesimpulannya bagaimana? Oke, Bapak Ibu, ini kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pelaksanaan AKMI. Ini bisa untuk siswa, guru, kepala madrasah, dan Kementerian Agama. Untuk siswa, tentu dari AKMI ini, dari hasil rapot AKMI akan bisa kita gunakan, kita akan memperoleh feedback hasil belajar di kelas. Kemudian memperoleh pengalaman mengerjakan soal-soal berbasis literasi dan numerasi, kemudian menyadari secara kontekstual fenomena dan kejadian-kejadian yang berhubungan erat dengan pengetahuan yang dipelajari. Itu untuk siswa. Dan untuk guru, itu nanti akan bisa menyadari perlunya kecakapan hidup dan keterampilan tingkat tinggi yang diberikan kepada murid di kelas. Artinya nanti bisa untuk dilakukan penyesuaian. Yang berikutnya adalah menyikapi perubahan proses pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar karakter selalu berkreasi. Ini yang sangat dibutuhkan. Jadi ketika kita ingin anak didik kita itu juga mempunyai daya nalar yang bagus dan kreasi yang bagus, maka di sini bisa kita awali dari Bapak Ibu guru kita. Yang berikutnya adalah meningkatkan kemampuan melakukan assessment. Jadi soal-soal yang dibuat dan lain sebagainya untuk tes di madrasah juga nanti bisa disesuaikan dengan soal-soal yang mengarah seperti assessment yang dilaksanakan oleh AKMI ini. Kemudian untuk kepala madrasah itu menyadari perlunya memfasilitasi guru untuk melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran. Jadi dilakukan penyesuaian pembelajaran yang lebih efektif kepada anak didik kita. Yang berikutnya adalah memperbaiki lingkungan belajar yang kondusif dalam menumbuhkan daya nalar, pembinaan karakter, dan memberi ruang kreasi. Yang berikutnya adalah untuk Kementerian Agama, yaitu melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan atau pembelajaran madrasah dimulai dari tingkat kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Terima kasih, itu untuk overview terkait dengan AKMI di tahun 2023 ini. Untuk yang berikutnya mungkin kita akan lebih ke tanya jawab, Bapak Ibu. Karena untuk terkait dengan jadwal untuk AKMI ini nanti akan dilaksanakan di tanggal 2 Oktober untuk periode 1, kemudian tanggal 4 itu untuk periode 2, kemudian tanggal 7 untuk periode 3. Sehingga nanti pelaksanaannya sesuai dengan pendataan yang sudah dilaksanakan di lembaga Bapak Ibu untuk bisa dicek dan di-cross-check dengan operatornya masuk di periode yang keberapa. Karena jadwal ini akan langsung nanti dilanjutkan dengan kegiatan AN Bapak Ibu. Jadi tanggal 9 itu sudah masuk dalam AN-nya M. Sehingga harus bisa benar-benar membagi waktu dan manajemen waktu sehingga pelaksanaannya nanti bisa tidak ada yang tertinggal. Oke, ngoten Bapak Ibu terkait dengan
sedikit materi yang dapat kami sampaikan terkait dengan AKMI tahun 2023 ini. Berikutnya, jika ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan untuk bisa ditanyakan. Nanti dari saya ataupun teman-teman tim teknis yang lain mungkin akan bisa membantu untuk menjawab dari permasalahan yang Bapak Ibu tanyakan. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Untuk season berikutnya adalah season tanya jawab. Sebelum masuk ke season berikutnya dari saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, monggo jika ada yang ingin ditanyakan, sudah jam 10 lebih 8 menit. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Ini untuk permasalahannya lebih umum, jadi mau tentang teknis ataupun tentang kebijakan, semoga bisa nanti kita jawab. Karena ketika kita urutkan nanti waktunya akan habis, sehingga tidak ada sesi tanya jawab. Nanti kita lebihkan di waktu tanya jawab awal. Monggo langsung tanya saja nggih terkait AKMI. Monggo yang raise hand, Pak Latif Rawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Gufron dan Pak Roji, ini MTS Qadiria baru satu ini Pak, baru sekali ini, belum tahu gambaran. Yang saya tanyakan Pak, untuk kegiatan AKSMI itu nanti hasil dari siswa, apakah madrasah itu diberi hasil atau seperti ANBK itu Pak Roji? Hasil kerjanya siswa itu. Terima kasih Pak Roji. Untuk terkait dengan hasilnya, nanti rapotnya akan diberikan, akan ada rapotnya. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, rapotnya itu akan berbunyi by name. Akan berbunyi by name, jadi misalkan siswa Bapak itu si Ahmad, misalkan nanti rapotnya akan berbunyi by name, si Ahmad ini literasi membacanya bagaimana, literasi sainsnya bagaimana. Jadi akan ada nilai dari tiap masing-masing instrumen itu akan diberikan by name-nya. Jadi lebih mudah untuk dibacanya, Pak. Jadi nanti Bapak Ibu akan tahu si anak nanti bagaimana. Ya, biar anak-anak itu kan tahu, Pak. Nanti bisa disampaikan kepada ibu gurunya untuk kepada anaknya. Terima kasih, Pak Suroji. Oke, Pak. Matur suwun. Yang resen berikutnya ada Pak Nawahib dari MII Anatul Mubtadiin. Pak Nawahib, monggo. Pak Nawahib, suaranya kok nggak ada masuk? Belum ada ya suaranya. Mungkin ada kendala teknis. Lanjut ke Pak Faiz menjadi dulu, nggih. Monggo Pak Faiz dari MANU Ratul Alimin Kedung. Mic-nya dinyalakan dulu Pak Faiz.
Saya ini berarti. Nggih, monggo Pak Faiz, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih. Kami dari MANU Rodotul Mu'allimin Udung. Ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan. Yang pertama terkait pelaksanaan. Tadi disampaikan oleh Pak Rondi, itu mulai periode pertama itu tanggal 2, kemudian periode kedua tanggal 4, dan periode ketiga tanggal 7. Informasi yang kami terima itu periode pertama tanggal 4, kemudian 7, dan tanggal 10. Itu yang pertama, mohon untuk periode pelaksanaannya bisa dijelaskan, dipastikan. Karena terkait dengan pelaksanaan, biasanya ada itu sekarang istilahnya STS lah, sumatif tengah semester. Kemudian yang kedua, untuk teknis pelaksanaan pada saat AKMI tadi disampaikan bisa menggunakan Android atau mobile. Kemudian modanya itu online atau offline atau mungkin semi. Karena di Madrasah Aliyah memang baru tahun ini, jadi kami secara teknis memang belum begitu begitu paham lah. Kemudian selanjutnya terkait dengan jumlah peserta, kalau di ANBK itu sebetulnya kan bebas, artinya tergantung fasilitas yang ada. Kemudian kalau di AKMI itu apakah ada batasan dalam satu sesi atau mungkin bebas tidak ada batasan? Itu dulu mungkin yang perlu kami tanyakan, nanti kalau ada tambahan kami susulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Pak Faiz atas pertanyaannya. Terkait dengan untuk jadwal yang kami terima itu yang tadi saya sampaikan, Pak. Untuk ini nanti kami cross check dulu, untuk kami cek, kami pastikan. Untuk jadwal yang saat ini kami terima itu tadi yang sudah saya sampaikan, mulai dari tanggal 2, 4, dan 7. Sedangkan kalau misalkan ada perubahan, mohon maaf, ini nanti kami cross check dulu, kami pastikan dulu. Ngoten nggih, Pak Faiz nggih. Agar nanti tidak salah, ngoten mawon. Kemudian untuk terkait dengan moda untuk AKMI ini online. Semuanya online. Semua online, dan tadi seperti yang saya sampaikan bisa dikerjakan menggunakan smartphone. Untuk pengaturan jumlah sesinya, ini akan dijelaskan lebih, akan disampaikan. Saya tak coba untuk ngecek tanggalnya. Untuk sesinya coba akan disampaikan oleh Pak Haris. Monggo Pak Haris. Terkait dengan sesinya apakah ada pembatasan atau tidak, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Faiz. Cek. Mas. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari Pak Faiz berkaitan dengan sesi, untuk AKMI itu per periode ada 2 sesi. Terus untuk per ruang itu 25, maksimal 27. Jadi bisa diasumsikan jumlah peserta berapa, kemudian nanti kaitan perangkat yang dibutuhkan. Jadi pihak madrasah bisa menghitung, semakin banyak siswa maka harus pintar-pintar memanage berkaitan dengan perangkat yang ada. Untuk sesi per periode hanya 2 untuk AKMI, Pak. Mungkin ada tambahan dari Pak Faiz?
Ya, terkait dengan periode tadi, itu kan ada Ya. 3 periode, periode pertama, kedua, dan ketiga. Berarti untuk masing-masing periode itu nanti kita bisa mengatur sendiri. Artinya begini, kalau sesinya itu 25 maksimal 27, misalkan di kelas 11 kita misalkan punya 4 rombel. Itu berarti kan nanti tidak menutup kemungkinan misalkan yang 11 IPS 1 kita gabungkan dengan 11 IPS 2 gitu ya. Atau mungkin per rombel terkait dengan periode tadi loh. Untuk kaitan dengan pembagian sesi itu tidak ada batasan harus rombel, Pak. Kita bisa contoh lah. Jadi siswa 25 siswa itu masuk ke sesi 1, kemudian nanti di sesi 2 dilanjutkan siswa selanjutnya. Kalau di periode 1 kok belum terpenuhi, kita lanjutkan ke periode 2, Pak. Misalkan di bawah 25, Pak. Oke, terima kasih. Pemahaman kami kan begini, kebetulan ini ada 3 sesi, kami punya 3 rombel, berarti kan misalkan untuk kelas 10 MIPA, kami ikutkan di periode 1, kemudian 11 IPS-nya di periode 2 dan periode 3. Artinya bisa diatur sendiri ya. Yang penting Bisa, Pak, bisa. terkait dengan sesi tadi harus memenuhi 25 maksimal 27 ya. Maksimal 27. Ya, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Tapi aja kayak Lombok, kayak Lombok. Menjawab dari Pak Latif Rawi tadi, kembali ke pertanyaan pertama, nggih. Itu di web apa, Mas Haris? Portal ada, bentar. Kalau di portal kita kelihatan nggih? Ini ada rapot AKMI. Nah, nanti punya jenengan coba dibuka hasil AKMI yang tahun kemarin muncul apa tidak. Karena ini jenengan yang MI, nggih. Yang MI itu kan sudah pelaksanaan tahun 2021. Harusnya rapotnya itu muncul. Sebentar. Kemarin tuh ada muncul. Oh, malah tidak muncul. Tidak muncul, Mas Haris. Nggih, nanti dicek aja nggih. Seperti di AN juga sama, rapotnya itu kadang muncul secara berkala hilang. Kemarin itu di sini muncul seperti yang ditampilkan Pak Mas Ron tadi, ada gambar seperti ketupat itu ya. Itu ada yang apa kan? Perlu apa? Yang ada yang warna merah, warna kuning. Nah, di situ nanti ada keterangannya. Ya. Nah, ini yang tahun 2021 harusnya muncul ini. 2022 maaf, ini ya. Ini nggak tuh kok. Iya, nah. Oke. Apakah ada yang tanya lagi? Asar itu cukup berong. Setengah berong. Monggo. Setengah. Yang mau tanya lagi? Dagingnya. Daging buah ayam. Daging apa? Yang kebanyakan daging abang, daging sapi. Ya, ayam.
Oke, saya tambahin nggih. Untuk acara sosialisasi via daring ini nanti ada absensinya. Jadi bagi Bapak Ibu, terutama yang Bapak Kepala, kemarin kan sudah daftar di PMP ya? Sudah daftar semua belum? Sudah, oke. Jadi mekanismenya nanti di PMP itu ada barcode-nya. Ada barcode-nya. Dengan masuk kegiatan pakai yang kemarin itu, yang token itu, nanti ada absensinya. Sudah muncul belum kira-kira sekarang? Atau saya buka dulu nggih. Bentar. Oh, ternyata PMP-nya lagi full traffic ya. Nanti dicek berkala aja. Di PMP-nya nanti absensinya lewat barcode itu. Terus kemudian jangan lupa surat tugas diupload, nggih. Karena ini basisnya secara virtual, nanti itu kan yang di bawahnya ada nota atau bukti transportasi. Berarti itu jenengan nggak usah isi karena ini daring. Kalau sesalah luring mungkin ada bukti untuk beli bensin, untuk apa? Bayar Grab, bayar taksi, beli tiket misalnya. Itu kalau pelaksanaannya tidak daring. Kalau ini daring nanti cukup jenengan upload surat tugas dan absensi jangan lupa. Oke, Bapak Ibu, izin menambahi terkait yang ada di aplikasi, nggih. Jadi aplikasi kita itu ada 2, 3 plus yang acara seperti ini. Yang pertama itu PD AKMI untuk pendataan, nggih. Nah, ini nanti proktornya yang ditugaskan untuk bahasanya ngopeni itu, nggih. PD AKMI. Kemudian yang kedua portal AKMI. Sebentar, saya share screen. Nah, ini yang portal AKMI. Ya, Mas Haris, benar. Ya. Yang portal AKMI kemarin itu kalau di awal itu untuk proktor berapa? 1, gitu. Nah, ini yang sudah masuk di kami sudah 41 proktor. Jadi masih kurang, kalau 62 itu berapa berarti? 21. Kurang 21 proktor ya. Silakan nanti proktornya mendaftarkan. Mohon Bapak Ibu Kepala
proktornya ditanya apakah sudah mengisi tim AKMI proktor. Kemudian nanti juga ada pengawas. Pengawas berapa? 1. Pengawas juga 1. Sebentar. Pengawas. Okay. Pengawas yang sudah daftar 42, berarti selisih 1. Proktor 41, pengawas 42. Mungkin yang 1 ini belum, okay? Dan yang belum juga nanti dipus segera. Kemudian nanti juga ada bintek, guru bintek. Guru yang mengajar kelas 5. Nah, ini yang sudah daftar di portal AKMI itu ada 62. Nah, untuk guru bintek 1 madrasah itu 2. Jadi nanti harus ada 62 kali 2. 124 guru kelas 5. Nah, terus misalnya madrasah yang kecil, guru kelas 5-nya kan 1. Nah, nanti bisa diambilkan guru kelas 6 atau guru kelas 4. Karena kuota per madrasah pelaksana AKMI itu 2. Silakan nanti mendaftarkan di portal AKMI. Ngoten nggih? Ada yang ditanyakan sampai sini? Ini waktunya kurang 1 menit jika sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Kemenak Pusat. Monggo yang mau tanya. Langsung ngomong rawis. Monggo Mas Alimul Huda, monggo Mas tanya. Terima kasih Pak Furon. Assalamualaikum. Mengenai pengawas yang kemarin kan sudah daftar 2. Apakah itu harus dihapus 1? Terima kasih. Oke, jadi kemarin pas saya push itu ya, di awal-awal itu memang kuotanya 2. Ternyata di akhir ini kuotanya hanya 1. Nah itu enggak usah khawatir. Nanti ketika dari tim AKMI Pusat bersih-bersih, nanti yang 1 akan dihapus. Ngoten nggih? Yang penting yang belum daftar pengawas, daftar proktor, kemudian apa tadi? Yang guru BIMTEK segera. Untuk yang PMP itu nanti dulu. PMP itu daftar ketika akan acara seperti ini. Jadi nanti proktor juga sama, nanti akan daftar PMP tapi nanti ketika mau pelaksanaan. Guru BIMTEK juga sama. Ketika nanti mungkin kalau tahun kemarin itu apa Mas Haris? BTL nggih. BIMTEK tindak lanjut itu setelah pelaksanaan nanti akan ada biasanya ada acara BTL. Nah, kalau yang tahun kemarin itu madrasahnya ada blended, yaitu lewat daring dan luring. Nah, luringnya modelnya kalau tahun kemarin itu didatangi oleh tim apa itu namanya? Tim visitor ya. Kalau kemarin tahun 22 itu tim visitor datang ke madrasah. Nah, kalau tahun 21 itu malah di hotel itu ya. Yang di Hotel Horizon itu 5 hari. Nah, kalau tahun ini nanti kelihatannya sama seperti tahun kemarin. Jadi madrasah jenengan nanti akan didatangi oleh tim visitor. Ngoten nggih, Mas Alimul Huda? Iya Pak, makasih Pak. Oke. Selanjutnya itu Mas Faiz lagi, ya monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menegaskan lagi Pak, untuk peserta tiap sesi, misalkan saya ini madrasah saya ada 3 periode, ikut 3 periode, ya setiap sesinya di keterangannya kan maksimal 25, maksimum 27.
Nah, apakah nanti setiap sesi peserta di bawah 25, apakah boleh atau tidak? Terima kasih. Jawab Mas Haris. Berkaitan dengan jumlah siswa per sesi, itu kan 25 maksimal 27. Jadi kurang dari itu, boleh Pak Faiz? Terima kasih, Pak. Oke. Apakah ada yang tanya lagi? Kalau tidak, ditutup nggih. Karena waktu yang diberikan dari LSP itu sampai 10:30. Nanti kalau ada masalah di grup saja atau telepon Japri tim teknis. Oke? Monggo ditutup. Tutup. Itu pilih deh. Tutup apa bingung iya nih? Baik, terima kasih atas atensi yang Pun sudah cukup Pak, cukup. Bapak Ibu. Namun tidak ada yang ditanyakan lagi. Ketika nanti misalkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan via grup atau bisa langsung japri ke tim teknis yang ada. Sekali lagi sebagai tambahan bahwa untuk terkait dengan AKMI ini, nanti untuk pelaksanaan dan lain sebagainya di hari H itu semuanya ada berbasis di portal AKMI. Jadi Bapak Ibu nanti pelaksanaannya ada di sana. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang sudah diberikan pada kegiatan hari ini. Ada absen screenshot enggak, Pak? Absensinya nunggu barcode ya. Jadi absensinya nanti itu di aplikasi PMP. Jadi nanti ketika ada barcode, nah ini tadi saya akses PMP itu masih muter-muter karena hari ini diakses se-Indonesia. Nanti secara berkala, mungkin nanti bakdo Jumatan mungkin muncul. Nah, Jumatan sih, ngoten nggih? Nah. Oke. Baik, terima kasih. Ini zoom-nya di screenshot enggak, Pak? Oh ya. Oke. Ngaten nggih, berarti sebelum saya tutup dinyalakan semua. Buat bukti nanti selain apa? Selain rekaman itu nanti ada screenshot. Nah, monggo foto bareng. Foto bareng. Ayo, halaman 1. Kameranya nyalakan dulu. Nah, dinyalakan ngono kan. Wah, keren ya. Ya Kang, di screenshot Kang. Halaman 1. Kira apa? Jadi Ibu Uma. Lah, monggo kameranya dinyalakan. Di halaman 2. Geser. Boleh ya. Sekarang itu. Geser Bu Uma. Kameranya dinyalakan ya. Halaman 2 sudah kan? Halaman 2 terus halaman 3. Nah, kita hanya punya halaman 3 halaman. Halaman ya. Halaman 2 1 2 3. Oke, berikutnya kita tak beri kedua ini kok. Halaman 3. Halaman 3. Lah sing duwe laptop pada mati ini. Ya, ayo nyalakan dulu. Mati nih lho. Balen ini. Ya, tak tunggu ya. Halaman 3, ayo. Yang belum nyala tuh halaman 3. Sudah kan? Ya. Oke, sudah. Oke. Ditutup. Sudah ditutup tadi nggih?
Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga kegiatan pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita dan berkah kepada kita semuanya. Dan semoga pelaksanaan ADMI nanti baik di periode 1, 2, 3 sampai dengan selesai diberikan kelancaran dan kemudahan serta diberikan hasil yang maksimal. Terima kasih dari kami. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.